Ya pemirsa, Mahkamah Agung menganulir hukuman mati Sambo dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Diketahui Ferdi Sambo sebelumnya mengajukan banding atas vonis mati yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berikut pernyataan Kepala Biro Humas Mahkamah Agung. Nomor 1, nomor perkara 813K garing PID garing 2023, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, putusan PN pidana mati, putusan PT menguatkan, pemohon kasasi diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Keterangan P2 dan P3 dissenting opinion DO. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua terkuak setelah keluarga menemukan kejanggalan di tubuh Yosua sebelum dimakamkan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya menghukum mati Ferdi Sambo. Juli 2023 hari ini menjadi pengingat terkuaknya kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Bilangan Duren 3, Jakarta Selatan. Yosua yang bertugas sebagai ajudan ditembak oleh Sambo. Awalnya Barada Richard Eliezer yang menjadi tameng Ferdi Sambo. Namun belakangan skenario penembakan ini terkuak bahwa Sambo lah yang menjadi eksekutor hingga Yosua meregang nyawa. Skenario penembakan ini kemudian mengantarkan Sambo pada vonis hukuman mati. Sementara Barada Richard Eliezer divonis 1,5 tahun penjara. Sementara terdakwa lain, Putri Chandrawati, istri Sambo divonis 20 tahun penjara. Kuat Ma'ruf, sopir keluarga Sambo divonis 15 tahun penjara, serta Ricky Rizal yang juga bertugas sebagai ajudan divonis 13 tahun penjara. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Tak puas akan vonis yang diterimanya, Sambo kemudian mengajukan banding. Namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta malah menguatkan vonis dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usaha Sambo untuk meringankan vonis hukuman mati kemudian mengantarkannya dengan mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Lantas akankah putusan kasasi ini bisa meringankan vonis hukuman mati Sambo? Akankah pemberlakuan KUHP yang baru bisa meloloskan Sambo dari vonis hukuman mati? Tim TV One mengabarkan. Kuasa hukum Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menyatakan kekecewaan terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung. Pasalnya dalam pelaku pembunuhan Putri Chandrawati justru mendapat potongan masa hukuman dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Inilah menjadi pertanyaan bagi kita pencari keadilan dan khususnya masyarakat awam, bagaimana kasasi tidak diterima, kasasi penasihat hukum maupun kasasi daripada terdakwa, tetapi diceritakan kemudian bahwa putusan itu diperbaiki, dianulir dari hukuman mati menjadi seumur hidup, sedangkan hukuman 20 tahun menjadi 10 tahun, demikian juga yang 13,5 tahun menjadi 8 tahun dan seterusnya. Inilah menjadi pertanyaan bagi kita, kok dikatakan kasasinya ditolak tapi dirubah hukumannya. Pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho mempertanyakan alasan Mahkamah Agung mendiskon hukuman Sambo dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup.
Ya, pasalnya dari pernyataan MA tidak menjelaskan alasan perubahan hukuman mati tersebut. Karena suatu perbedaan antara turut serta dan bersama-sama, itulah yang menjadikan bahwa masing-masing putusannya menjadi lebih ringan. Tapi pertanyaannya kenapa Sambo menjadi lebih ringan? Karena kehendaknya satu, kan itu Mbak. Kenapa umur jadi pidana mati menjadi seumur hidup? Betul. Ini yang kita belum tahu pertimbangannya. Kalau yang lain Bu Putri, Ma'ruf, itu oke lah. Kehendak yang sama tapi subjek tentang perilakunya berbeda. Itu yang menjadikan berbeda. Tapi terhadap Sambo itu yang kita belum dengar. Apa alasannya menjadi seumur hidup?